Halo Sobat Video Property, ketemu lagi dengan Tama dari Video Property, your trusted real estate partner. Teman-teman, aku sekarang hari ini mau mereview sebuah rumah mewah di kawasan sentralnya BSD. Ini adalah rumah Enchante, ukuran lebar 12. Jadi ini memiliki luas tanah 295 hingga 365 meter persegi dan memiliki luas bangunan 485 meter persegi. Lokasinya ini strategis banget, deket ke Mall Cubic BSD, ke sekolah IPK juga sangat dekat ya. Dan ini teman-teman, sisa unitnya cuma 4 unit lagi yang lebar 12. Nah, kalau kita lihat untuk fasadnya sendiri ini sangat timeless banget karena ini modern minimalis konsepnya dan bentuknya kotak-kotak. Jadi ini terinspirasi di desain sama arsitek dari Singapura dan bekerja sama dengan Sinar Masland, membuahkan sebuah hasil rumah mewah yang sangat timeless ini. Nah, untuk carportnya di sini bisa muat untuk 2 mobil teman-teman, plus juga ada garasinya yang muat untuk 2 mobil lagi. Nah, untuk shower ini posisinya hook, jadi di sebelahnya itu ada sisaan tanah yang nanti bisa kita lihat juga, dan itu sangat bagus banget kalau teman-teman pilih yang tipe hook. Tapi sayangnya untuk yang tipe hook ini sudah tidak ada lagi, hanya yang tipe standar aja. Nah, kita lihat dulu, sini ada aksesnya, itu ada 2 teman-teman. Ada yang langsung ke ruang keluarga dan juga ada yang bisa juga dari sini, dari garasi yang bisa masuk ke ruang keluarga juga, dan juga kemudian ada juga akses ke service area. Nah, kalau kita lihat untuk fasad depannya aja udah gagah banget, campuran warna putih, abu-abu dan juga warna coklat. Dan kanopinya kita sudah dapat dari developer yang sangat besar banget, ini dari beton teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing ya kalau misalkan perlu kanopi. Apalagi kalau kanopinya seragam semuanya ya teman-teman. Kebetulan ini aku syutingnya sudah banyak yang huni, jadi kelihatan rapih banget lingkungannya, nggak macam-macam, banyak kanopi yang bermacam ragam. Nah, untuk carportnya dan garasinya kita sudah dikasih keramik dari HT ya, dan supaya tidak slip sama sekali ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat dulu ke sini. Di garasinya ini ada beberapa ruangan teman-teman. Pertama di sini ada gudang ya, ini nggak bisa dibuka, dan ini garasinya bisa dibuka tutup dari sini teman-teman ya. Jadi ini nanti pintunya bisa naik turun, jadi bukan ke samping, dan ini juga akan menghemat waktu juga kita kalau mau ngebuka garasi. Nah, kita langsung lihat aja, di sini ada beberapa space lagi. Nah, di sini ada space untuk taruh barang atau mini storage ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau naruh karpet mobil, vakum buat mobil, ini semuanya bisa ditaruh di sini. Nah, kemudian di sini ada servisnya. Nah, ini adalah ruangan servis yang langsung ada dapur kotor teman-teman sebelah sini. Nah, ini dapur kotornya sudah dapat seperti yang ada di show unit, lengkap meja dapur dan sinknya. Nah, ini adalah akses untuk, ada 2 tangga teman-teman di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, kalau yang ini nanti aksesnya menuju ke dapur kering, dan ini ada akses nanti untuk ke taman belakang di lantai 2. Jadi tamannya nanti ada 2 tingkat. Nah, kemudian di sini ada akses untuk ke kamar tidur pembantu dan juga kamar mandi pembantunya. Nah, ini di sebelah aku ini ada gudang lagi teman-teman. Nah, sekarang kita balik ke depan lagi. Wah, ruangannya gede banget teman-teman ya. Jadi ini kita langsung masuk aja ke dalam rumahnya lewat akses utama. Oke, ini dalam rumah untuk rumah Enchante yang lebar 12. Jadi masuk nih ada foyer yang cukup luas, dan ini juga high ceiling ya teman-teman. Jadi sampai lantai 2 itu kelihatan ruangannya, dan ini kurang lebih tingginya sekitar 8 sampai 10 meter.
Nah, di sini itu ada sedikit pintu kecil ya. Ini nanti bisa akses ke taman samping. Nanti kita lihat taman sampingnya setelah ini ya. Nah, kemudian di dalam ruangan lagi, nah masuk ke dalam sini ada sebelah kanan aku ini ada pintu untuk ke garasi tadi yang kita lihat dari luar. Nah, kemudian kalau misalkan mau terima tamu kan pasti perlu ada kamar mandi. Di sini ada powder room, teman-teman. Jadi powder room ini hanya dilengkapi dengan kloset duduk dan juga sink, jadi nggak bisa untuk mandi. Nah, dari foyer ini ada sedikit ruangan lagi di sini. Mungkin ini bisa jadi living room, semi living room, atau misalkan living room yang mau disatukan dengan tamu. Karena di sini juga nggak terlalu besar ya menurut aku. Ya, ini mau ditaruh TV juga masih oke lah, cukup. Dan kemudian di sini ada akses pintu juga ke service area. Ya, jadi kalau misalkan mbaknya mau bikinin minuman, bikin makanan buat tamu nanti bisa lewat sini. Nah, tapi untuk pintunya, ini pintu interior nanti kita dapetnya pintu standarnya aja. Nah, untuk rumah ini kita di lantainya itu menggunakan marmer lokal yang ukuran slabnya juga cukup besar. Ini sekitar 120 cm kali 80 cm. Nah, kemudian di belakang aku ini ya, jadi kalau misalkan teman-teman perlu lift dari developer ini sudah disediakan untuk tempat liftnya, tapi untuk private liftnya sendiri itu kita nanti additional sifatnya, belum termasuk di dalam harga. Nah, kalau di show unit ini pakai lift dari merek Schindler sendiri ya teman-teman, dan ini bisa sampai ke lantai 3 untuk liftnya. Nah, di lantai 1 ini kalau perlu kamar, di sebelah kiri aku ini ada kamar, bisa untuk kamar tidur tamu atau kamar tidur orang tua teman-teman yang nggak bisa naik ke lantai atas. Nah, ini juga masih oke banget. Jadi kalau misalkan di BSD ini mungkin kamar tidur tamu itu seperti junior master bedroom. Nah, untuk setiap kamar juga sudah dikasih developer itu laminated SPC-nya sudah dapat. Jadi nggak langsung ke keramik lantai. Nah, untuk kamar tidur tamu ini ada ensuite bathroomnya di sebelah kanan aku ya. Ini juga sudah lengkap untuk sanitary-nya, semuanya menggunakan Kohler, sudah dapat double shower, shower screen-nya juga, kloset duduk, dan juga untuk sink-nya. Nah, sekarang kita cek ke taman samping lantai satunya. Nah, teman-teman, jadi kalau teman-teman beli yang posisi hook, ini kita masih dapat sisaan tanah sampingnya. Dimana kalau misalkan punya sisaan taman samping, bukaannya itu banyak banget teman-teman ya. Bagus banget kalau teman-teman punya orang tua yang perlu healing setiap hari, karena di sini kita bisa kasih pond ya di show unitnya, atau mau dijadiin garden sendiri juga cantik banget. Nah, kemudian kalau di sini masih ada sisaan tanah lagi mau dijadiin untuk tempat kongko-kongko bareng keluarga itu juga bisa. Nah, kemudian taman samping ini ada akses untuk ke lantai 2-nya. Jadi lantai 2-nya itu nanti ada private pool. Nah, sebelum ke private pool itu di tengahnya masih ada ya, di tangga itu ada sedikit gazebo yang teman-teman bisa manfaatkan untuk kumpul bareng teman atau kumpul bareng keluarganya. Nah, sekarang kita cek ke lantai 2-nya. Nah, ini lantai 2-nya teman-teman. Lantai 2-nya ini mengusung konsep open space ya. Jadi di sini living roomnya atau living areanya luas banget, dan kemudian di sini bisa taruh TV. Nah, di sini itu ada balkoni ya teman-teman, menghadap ke depan rumah ya. Jadi bukaan jendelanya untuk rumah ini menurut aku udah oke banget. Dan kemudian ke arah sini, nah di sini itu adalah akses menuju ke dapur kotor. Nah, ini dapur kotornya langsung ke sini, dan kemudian ada tangga ke bawah yang tadi kita lihat di bawah. Tapi kita untuk pintunya ini pintu furnitur, jadi kita nanti dapatnya pintu biasa aja. Nah, ke sebelah sini langsung ada dapur bersihnya. Dapur bersihnya seperti biasa kalau di BSD itu kita belum include untuk islandnya, dan kemudian kitchen set juga belum dapat, cuma dapat instalasinya aja. Kemudian di sini di tengah-tengah langsung ada dining area yang bagus banget, cantik banget teman-teman. Apalagi kalau kita dikasih chandelier seperti ini.
Nah, untuk rumah ini, untuk AC-nya itu sudah AC dak sentral, dan kemudian kita di show unit ini dikasih untuk drop ceiling yang cukup bagus ya teman-teman. Nah, di lantai 2 ini juga ada satu ruangan bisa dijadikan multifunction room atau juga kamar tidur orang tua atau yang lainnya, karena di sini juga ada ensuite bathroomnya. Nah, ini cukup luas ya teman-teman untuk ruangannya dan bisa akses langsung ke taman belakang. Nanti kita lihat taman belakangnya lewat akses di tengah. Nah, kemudian ensuite bathroomnya ada di sebelah sini, posisinya sebelah kiri aku sudah lengkap dengan sanitary dari merek Kohler-nya semua. Nah, kita lihat untuk ke taman belakangnya. Oke, nah ini untuk akses ke taman belakangnya. Tapi ini di lantai 2 loh teman-teman, jadi bukan lantai 1, jadi beda lagi. Nah, untuk semua kusen di rumah ini semuanya menggunakan kusen YKK yang sangat tebal, tingkat tinggi, jadi ini nanti kedap suara teman-teman ya, bagus banget. Nah, di taman belakang ini teman-teman mau bikin taman lagi, mau bikin private pool seperti ini juga oke banget, karena ini luas banget ya teman-teman. Panjangnya masih bervariasi antara 25 panjangnya atau sampai dengan di 30 meter. Nah, ini untuk akses belakangnya seperti ini. Mau ditaruh tempat duduk-duduk juga oke, dan juga ada private poolnya di sini, enak banget teman-teman. Nah, kemudian yang tadi aku sempat bilang, jadi dari akses samping ini bisa naik lewat tangga, dan di tangganya ini dikasih ada sedikit undakan untuk kalau misalkan teman-teman mau bikin gazebo-gazeboan buat kumpul bareng keluarga. Nah, ini luas banget ya teman-teman, jarang banget di daerah Tangerang yang punya private pool dan ada space tanah di belakang yang selega ini. Kemudian kita cek ke lantai 3-nya tapi lewat lift ya. Nah, ini untuk akses private lift-nya memang benar sampai lantai 3 dan itu bisa muat 4 hingga 5 orang. Nah, di lantai 3 ini di sebelah kiri aku, karena aku keluar dari lift ya, langsung ada master bedroom-nya nih. Nah, master bedroom-nya ini oke banget teman-teman, ukurannya sangat-sangat luas ya. Kita lihat aja dulu di sini, untuk posisi kasurnya aja ditaruh di tengah dan masih ada 2 nakas kiri kanan, itu juga masih dapat. Kemudian di sebelah kanan aku ini ada bukaan jendela yang bisa kita lihat ke taman belakang atau ke private pool yang tadi kita lihat di lantai 2-nya. Nah, mau taruh meja kerja, mau taruh lazy boy untuk nyantai-nyantai ini juga masih oke. Dan jarak antara ke tembok untuk mau naruh TV itu juga masih bagus banget. Jaraknya masih, space-nya masih luas. Kemudian di sini pasti kalau master bedroom perlu ada namanya walk-in closet. Nah, ini walk-in closetnya ada di sini teman-teman, plus juga ada dressing table-nya. Di sebelah depan aku ada dressing table dan juga ada walk-in closet yang cukup besar di sini. Ya, ini kemudian masuk ke sini. Ya, walk-in closetnya ini sangat panjang ya. Jadi sampai sini masih ada walk-in closet nih. Sebelum masuk ke kamar mandi ensuite-nya. Nah, ini kamar mandi ensuite-nya teman-teman, yang membedakan dari kamar tidur lainnya. Di sini kamar mandinya keramiknya aja udah beda. Ini pakai granit dari ukuran 60 x 60. Lantainya dan juga temboknya pakai granit full, warna putih dan warna abu-abu. Tabletopnya juga sama, nanti seperti ini juga yang kita dapat. Dan kita di master bedroom ini dapat double sink dari merek Kohler teman-teman. Kemudian di sebelah kiri aku ini ada kloset duduk dan juga ada showernya dan ada shower handroomnya, jadi double shower. Nah, shower screen ini dipisahkan antara tempat kloset duduk dan juga shower. Nah, di belakang aku ini adalah bathtubnya, dimana bathtubnya ini bentuknya lingkaran. Jadi kalau misalkan ini seperti jacuzzi ya teman-teman untuk tipe bathtubnya. Jadi sudah dikasih step-stepnya dulu untuk berendam, dan disitu juga udah disediakan showernya, serta untuk ada jendela, bukan jendela yang menghadap ke belakang rumah juga.
Nah, kita balik ke ruangan utama lagi. Nah, di lantai 3 ini juga, di sini masih ada space yang cukup luas yang bisa dijadikan untuk private living room atau juga study area atau tempat bermain juga bisa, atau study room pun juga bisa. Jadi di lantai 3 ini nggak sumpek ya teman-teman, masih ada space sedikit untuk kumpul bareng keluarga inti. Nah, kemudian kamar tidur anaknya ada di sebelah kiri aku dulu nih, sebelah satu. Jadi kalau untuk rumah di BSD memang kamar tidur anaknya itu nggak kerasa kayak kamar tidur anak, karena semuanya ini serasa seperti master bedroom. Kenapa? Karena udah ada ensuite bathroomnya juga, dan kemudian luas banget teman-teman ya. Ini juga ukurannya sebenarnya king size bed juga ini ya. Ukurannya bisa 200 kali 200 sama seperti yang di master bedroom. Tangkas kiri kanan juga masih muat untuk ditaruh. Dan kemudian di belakang aku ini adalah balkon. Jadi hanya kamar tidur anak aja nih yang dapat balkon yang menghadap ke depan rumah teman-teman semua. Nah, kemudian kita harus cek juga nih ensuite bathroomnya ada di situ. Nah, ensuite bathroomnya juga sama, semuanya menggunakan sanitary cooler. Nah, ini juga cukup besar ya teman-teman, cuma hanya untuk master bedroom saja yang pakai bathtub. Kalau yang kamar tidur anak pakai shower, double shower, kemudian sink, dan juga kloset duduknya juga masih sama. Nah, kita lanjut cek yang kamar tidur anak satu lagi. Nah, ini kamar tidur anak satu lagi, dan ini adalah ruangan terakhir di lantai 3. Oke, nah ini kalau kamar tidur anak yang ini memang sepertinya didesain interiornya untuk kamar tidur anak laki-laki ya teman-teman. Tapi di sini juga ukuran kasurnya juga sama, bisa muat king size bed. Nah, ke kiri kanan juga masih oke. Kemudian di depannya mau ditaruh ambalan untuk belajar anak juga bisa. Nah, kemudian di kanan aku ini adalah akses balkoninya teman-teman. Jadi akses balkoni ini lewat samping ya, beda sama yang di kamar tidur anak sebelah. Karena di sebelah sini itu adalah jendela yang tidak bisa dibuka. Ini adalah jendela mati, tapi menghadap ke depan rumah juga. Nah, selanjutnya si kamar tidur anak ini juga punya ensuite bathroomnya di sebelah sini, tapi tentu saja disediakan untuk tempat naruh lemari dulu, pakai lemari pakaian sebelah sini. Nah, untuk ensuite bathroomnya di sini dia berbentuknya panjang ya ukurannya, semuanya juga menggunakan sanitary cooler. Tapi untuk keramiknya di sini warnanya yang berbeda, di sini menggunakan warna krem, tapi ukurannya sama masih 60 kali 60. Ya, kloset duduk, sink, semuanya kita sudah dapat dari developer. Nah, kita udah berkeliling rumah ini. Jangan kemana-mana ya, karena aku mau mereview harga serta promo yang masih ada. Nah, gimana? Sudah berkeliling rumah ini? Rumah ini yang lebar 12 dipasarkan di 16 M-an dan sisa 4 unit lagi. Dan teman-teman kalau misalkan mau KPR bisa pakai DP 0% dan sudah disubsidi sama developer loh. Apalagi kalau misalkan teman-teman mau pembayaran cash keras atau cash bertahap, teman-teman bisa dapatkan diskon lagi. Nah, kalau mau info detail atau mau langsung survei ke show unit, kamu bisa hubungi aku, nomornya di kolom deskripsi. Atau teman-teman yang mau memasarkan propertinya di sekitaran BSD, karena masih banyak banget yang mencari rumah di BSD, terutama yang rumah mewah, teman-teman bisa titip jual sama aku, nomornya di kolom deskripsi, supaya dikontenin secara digital juga seperti ini. Dan jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok aku, karena masih banyak informasi lainnya yang tidak aku upload di YouTube. Dan untuk YouTube ini jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Sampai ketemu lagi on the next review. Dadah.